Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Untuk mengawali aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Ibu persilakan. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, Ibu minta kepada perwakilan satu orang kelas maju ke depan, pimpin lagu kebangsaan kita terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Silakan duduk semua. Ibu mau cek kehadiran anggota kelas, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Terima kasih, semuanya telah hadir mengikuti pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran ekonomi hari ini. Walaupun kita sudah secara keseluruhan bisa beraktivitas kembali di sekolah, tetapi protokol kesehatan Ibu tekankan lagi semuanya menerapkan protokol kesehatan selama berada di lingkungan sekolah agar kita bisa tetap beraktivitas proses pembelajarannya secara luring, tidak daring lagi karena akan mempersulit proses pembelajaran kalian selama ini kalau kegiatannya daring semuanya tetap patuhi pakai masker dengan benar, cuci tangan kemudian jaga jarak selama beraktivitas dengan teman-temannya di luar lingkungan kelas misalnya kalau kalian nanti ada kegiatan istirahat, itu Ibu harapkan dari kalian semua. Bisa dipahami ya nak ya? Oke. Untuk relaksasi supaya lebih santai lagi dalam proses pembelajaran hari ini, Ibu dengar kelas kalian ada gerakan senam yang akan kalian tampilkan untuk lomba expo SMA 5 Nah, kita coba gerakannya seperti apa sih? Ibu penasaran Siapa yang mimpin? Nah silakan. Semuanya tunjukkan kemampuan kalian. Ibu ikut dari belakang.
Mudah-mudahan menang ya pada lomba senamnya. Yeay, berikan applause. Lumayan ya, bisa mengurangi rasa tegang ya. Untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke materi baru ya. Materinya tentang ya permintaan dan penawaran uang. Tetapi sebelum kita fokus pembahasan materi tersebut, Ibu mau coba review ya. Bentar. Coba review pertemuan kita di minggu sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas materi mengenai apa, Nak? Silakan. Tentang inflasi. Iya, tepat sekali, tentang inflasi. Nah, berkaitan tentang materi inflasi ya, Ibu mau tanya kepada kalian ya, hal-hal apa saja yang sudah kalian pelajari di pertemuan minggu lalu berkaitan tentang inflasi? Silakan, sebutkan nama. Saya Suci Mawati. Suci, silakan Suci. Mengenai pengertian inflasi, mempelajari mengenai hubungan kenaikan harga BBM, masalah inflasi rendah di masa pandemi, memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional, dan cara efektif mengatasi kerendahan inflasi di masa pandemi COVID-19 agar tercipta pertumbuhan ekonomi. Agar tercipta pertumbuhan ekonomi. Artinya ya, kalian sudah benar sekali apa yang disampaikan oleh Suci ya. Kalian sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan inflasi ya. Inflasi adalah Kezia? Inflasi adalah naiknya atau tingginya harga barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat yang mengakibatkan nilai uang menurun. Yang mengakibatkan nilai uang menurun ya. Oke, benar sekali yang disampaikan oleh Kezia. Kemudian berikutnya berkaitan tentang inflasi. Ada permasalahan di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang kenaikan harga BBM memicu timbulnya kenaikan harga barang dan jasa di berbagai sektor. Itu sudah kalian pelajari. Kemudian yang berikutnya mengenai Ezi. Mengenai apa? Ayo, coba diingat-ingat, review di pertemuan sebelumnya. Kenaikan harga BBM. Iya, tadi sudah kita bahas tentang kenaikan harga BBM. Di indikator berikutnya, Ezi tidak bisa. Coba Bunga. Cara mengatasi inflasi yang rendah di era COVID-19. Iya. Di era pandemi. Oke, caranya berupa apa saja? Yaitu pemerintah menyalurkan bantuan program sosial berupa kuota pendidikan, bantuan modal bagi pengusaha, Iya. bantuan sembako bagi masyarakat, Iya. dan bantuan pekerja, serta menyukseskan vaksin 19. Iya, oke. Cara efektif mengatasi inflasi ya. Cara efektif mengatasi permasalahan yang timbul ya akibat inflasi yang rendah di masa pandemi. Ada berbagai macam cara. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bunga, yaitu caranya sudah dilakukan oleh pemerintah berupa memberikan bantuan sosial ya, berupa bantuan kuota bagi kalian ya. Kalian sudah memanfaatkan ya atau menerima kuota di awal pandemi ya. Kita bisa belajar secara online dengan menggunakan fasilitas internet yang kalian miliki, tetapi dengan kuota yang diperoleh dari yang diberikan oleh pemerintah ya. Kemudian ada lagi bantuan program kartu prakerja, tujuannya untuk ya para pengangguran ya, para pencari kerja yang terdampak
ya pandemi COVID-19. Ada lagi bantuan berupa bantuan tunai kepada masyarakat kurang mampu. Ada bantuan berupa sembako, ya. Ada lagi berupa berbagai macam bantuan, ada PKH dan sebagainya, ya. Dan terakhir, ya, program yang harus kita sukseskan bersama-sama adalah sukseskan vaksin nasional, ya, agar permasalahan pembatasan sosial, ya, tidak lagi dilakukan oleh pemerintah, masyarakat bisa beraktivitas secara normal, ya, roda perekonomian bisa berjalan dengan lancar. Itu harapannya, ya. Itu terkait materi inflasi yang sudah kalian pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru tentang permintaan dan penawaran uang, ya. Berkaitan materi permintaan dan penawaran uang, ya, nanti di proses pembelajaran ada 3 kriteria penilaian yang akan dilakukan. Penilaian, ya, kognitif, yang kedua penilaian keterampilan, ya. Keterampilannya itu berupa keterampilan kalian dalam diskusi kelompok dan keterampilan dalam bentuk, ya, kemampuan secara individu di dalam diskusi, ya. Kemudian, ya, penilaian sikap kalian selama proses diskusi. Nah, untuk mencapai penilaian tersebut, ya, ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, ya. Coba alatnya kurang. Oke, perhatikan KD yang sudah Ibu tayangkan pada slide. KD yang akan kalian pelajari hari ini yaitu mengenai menganalisis indeks harga dan inflasi, ya, itu untuk KD pengetahuan. Dan yang kedua, menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Ini kaitannya tentang KD keterampilan, ya. Untuk mencapai KD tersebut dirumuskan berbagai macam indikator, ya. Indikator pencapaian kompetensi yang dilakukan untuk mencapai KD tersebut adalah, ya, yang pertama memberi contoh penerapan teori permintaan uang, yang kedua menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang, yang ketiga menganalisis teori penawaran uang, yang keempat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang, dan yang terakhir kalian nanti mampu melakukan hasil analisis permintaan dan penawaran uang. Berikutnya, ya, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran hari ini, ya, setelah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, ya, dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, kalian, ya, diharapkan terlibat aktif dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta mampu memberi contoh penerapan teori permintaan uang dengan benar, mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang dengan baik, mampu menganalisis teori penawaran uang dengan benar, mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang dengan tepat, bertanggung jawab, jujur, disiplin, serta dapat berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik. Oke. Untuk proses, ya, pembelajaran hari ini, kita lihat terlebih dahulu tayangan slide yang akan Ibu sajikan. Silakan diamati dengan seksama. Baca artikel yang sudah kalian lihat pada tayangan slide tersebut, ya. Kemudian coba kalian analisis apa yang dapat kalian simpulkan terkait artikel yang telah Ibu sajikan. Silakan. Yes. Menurut saya kesimpulan yang saya dapat dari artikel tersebut adalah tingginya permintaan
permintaan uang kartal menjelang hari raya yang mengakibatkan jumlah uang beredar di tengah-tengah masyarakat menjelang hari raya bertambah. Oke, ya. Coba Bunga. Ibu tanya kepada Bunga. Apa yang kamu dapat simpulkan terkait tayangan artikel yang ada di depan? Belum dapat jawabannya, Bu. Belum dapat jawabannya. Adakah di antara yang lain bisa menjawab selain Tias? Oke, belum ya? Oke, benar sekali apa yang disampaikan oleh Tias, bahwa tayangan artikel yang kalian lihat di depan itu menjelaskan ya bahwa tingginya permintaan akan uang kartal atau uang tunai menjelang hari raya Idul Fitri, sehingga menyebabkan apa? Meningkatnya jumlah uang yang beredar. Ya. Mengapa bisa tinggi tingkat permintaan uang kartal di menjelang hari raya? Karena kebutuhan masyarakat menjelang hari raya cenderung meningkat dibandingkan hari-hari biasa lainnya. Ya. Yang namanya lebaran, euforia masyarakat ya mau ya menggunakan pakaian serba baru. Ya, khususnya anak-anak atau golongan kalian ya para pelajar pasti menginginkan pakaian serba baru ya. Kemudian tingginya tingkat konsumsi ya di bulan puasa ya, selama beberapa jam kalian ya tidak mengkonsumsi makanan atau minuman, sehingga timbul rasa ingin ya mengkonsumsinya lebih tinggi lagi menjelang berbuka puasa. Padahal kemampuan ya tubuh untuk menyerap makanan hanya ya misalnya hanya 1 atau 1,5 piring, tetapi yang disediakan pada umumnya sama masyarakat bisa sampai 2 atau 3 piring ya. Tingkat konsumsinya cenderung tinggi dibandingkan hari-hari biasa. Ada lagi timbul yang namanya ya faktor budaya atau kebiasaan memberikan yang namanya THR ya, atau memberikan berupa angpau kepada anak-anak kecil atau anak-anak sekolah. Itu pada umumnya menjadi budaya atau menjadi kebiasaan masyarakat ya menjelang hari raya atau di hari raya. Jadi inilah yang menjadi alasan mengapa pihak Bank ya Indonesia ya menyediakan jumlah uang kartal khususnya di wilayah Kepulauan Riau ya, Batam, itu meningkat jumlah ya penyediaan uang kartalnya dibandingkan dengan hari biasa atau sebelum hari raya atau sebelum bulan puasa ya. Ini terkait tentang permintaan dan penawaran uang. Untuk memperdalam pemahaman materi hari ini ya, kita akan lakukan kegiatan diskusi kelompok ya. Di dalam kegiatan pembelajaran hari ini ya, Ibu bentuk terdiri dari 4 kelompok ya. Di kegiatan sebelumnya sudah Ibu sampaikan kepada kalian, sudah Ibu bentuk dan sudah Ibu informasikan ke dalam grup WA ya, siapa-siapa saja menjadi anggota kelompoknya ya, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing ya. Posisi duduknya pastikan tidak membelakangi antar anggota kelompok lainnya. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kegiatan diskusi hari ini, Ibu membagikan lembar kerja ya. Seluruh anggota kelompok wajib menjawab kegiatan 1 sampai kegiatan 4 ya. Diskusikan bersama anggota kelompoknya masing-masing untuk mendapatkan jawaban yang maksimal, dan pergunakan bahan ajar yang sudah Ibu kirim di grup WA ya sebagai sumber referensi ya untuk memecahkan permasalahan terkait kegiatan 1 sampai kegiatan 4.
Yang kurang 2 orang, kelompok berapa ya, Nak? Kelompok 3 ya? Oke. Ini satu lagi. Pergunakan ya buku paket ya yang sudah ada ya, kemudian bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, dan gunakan ya fasilitas internet yang kalian miliki. Ya, silakan. Oke, benar. Untuk mengisi LKPD langsung di lembar yang sudah Ibu sediakan ya. Silakan kalian isi sesuai dengan hasil pemikiran kalian dan diskusikan secara bersama-sama dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Supaya lebih mudah ini ya, bagi saja cara penyelesaian. Kamu mau jaga supaya lebih cepat selesai. Ibu kasih waktu ya untuk kegiatan diskusi 10 menit ya. 10 menit waktunya. Kelompok pertanyaan. Jadi baca dulu artikelnya ya, Nak, ya, supaya kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ya. Misalnya ya, saling berbagi tugas. Kamu menjawab bagian kegiatan 2 ya, maka kamu bagian kegiatan 1, kamu kegiatan 3, nanti kegiatan 4 ya. Oke. Lanjut kelompok 4 ya. Kelompok 4 mana pertanyaan yang menjadi fokus. Saling berbagi tugas ya, kan ada 3 orang ya, maka misalnya kamu kegiatan 1, kamu kegiatan 4, nah dia kegiatan 4, nanti sisanya diskusikan bersama ya, karena durasi waktu cuma 10 menit. Jadi silakan kelompok 4. Selama proses diskusi, penilaian sudah Ibu lakukan ya, silakan keaktifan setiap anggota kelompok ya. Penilaian individu dengan penilaian kelompok akan Ibu lakukan. Jadi saling bekerja sama untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Kelompok kegiatan berapa? Kegiatan 3 ya. Nah, supaya lebih tepat waktu, durasinya 10 menit. 1 orang saja bahas tentang kegiatan 1, kegiatan 1 siapa, kegiatan 2 siapa, kegiatan 4 siapa. Nah, ini nanti diskusikan bersama. Berbagi tugas. Penilaian sudah Ibu lakukan, silakan semuanya terlibat aktif. Kegiatan kelompok 1 sampai kelompok 4. Kalau mau dapat hasil maksimal, maksimalkan keterampilan diskusi kamu secara individu dengan kelompok. Suci yang mana? Suci? Suci itu. Nilam? Ya.
Ayo, penilaian diskusi keaktifan individu sudah berjalan. Semuanya terlibat aktif. Jawaban dari masing-masing kegiatan tulis dengan rapi dan jelas ya nak ya. Karena ini nanti akan dikumpulkan di akhir kegiatan pembelajaran untuk Ibu lakukan penilaian secara keseluruhan. Silakan nanti ditunjuk siapa teman-teman kelompok yang harus ya, ditunjuk pihak yang bisa presentasikan dengan baik. Oke. Silakan nanti kalian tunjuk satu orang perwakilan kelompok yang akan melakukan presentasi ya. Nah, pilih anggota kelompok yang benar bisa mempresentasikan dengan baik. Nanti di kelompok kalian silakan tunjuk siapa di antara kalian yang akan presentasi dan dianggap punya kemampuan untuk melakukan presentasi. Oke. Nanti kelompok 1 silakan tunjuk siapa di antara kalian yang kira-kira punya kemampuan untuk presentasi komunikasinya yang lebih baik. Boleh. Tapi silakan dipilih siapa yang mau presentasi ya. Silakan kerjasamanya ditingkatkan. Proses penilaian terus berjalan. Yuk kelompok 4 belum Ibu lihat komunikasinya ya secara aktif, sementara penilaian individu sudah berjalan. Ayo Ezi dan kawan-kawan maksimalkan komunikasi kalian. Yuk, 2 menit lagi. Manfaatkan akses internet yang ada. Yuk.
Untuk kegiatan presentasi nanti ya, kelompok 1 mempresentasikan kegiatan 1, kelompok 2 untuk kegiatan 2, kelompok 3 untuk kegiatan 3, dan kelompok 4 untuk kegiatan 4. Tetapi semua kegiatan tetap harus diselesaikan dan nanti dikumpul untuk dilakukan penilaian di akhir pembelajaran. Apakah ada? Ya, sudah selesai? Oke, silakan. Apa yang di buku dulu? Ya, boleh. Adakah kelompok lain yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, tunjuk tangan. Kelompok 2 ya? Sudah selesai? Sudah percaya diri untuk presentasi? Oke, berikan aplaus kepada kelompok 2. Kemudian kelompok 1, berikan aplaus kepada kelompok 1. Kelompok 3, berikan aplaus. Dan terakhir kelompok 4. Oke, sudah siap semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang kita mulai kegiatan diskusi ya. Untuk tahap pertama kita kasih kesempatan kepada kelompok 1 terlebih dahulu presentasi. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indra Fatna, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. A. Berikan masing-masing satu contoh kasus dan penjelasannya untuk setiap motif masyarakat memegang uang menurut Keynes. A. Motif transaksi. Uang yang dipegang untuk memfasilitasi pembayaran harian. Contoh kasusnya, Bunga membeli pena untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Kasusnya, bahwa uang yang dimiliki Bunga digunakan atas dasar motif transaksi. B. Motif berjaga-jaga. Motif permintaan uang untuk menyediakan penyangga terhadap peristiwa tak terduga yang mungkin membutuhkan uang tunai. Contoh kasusnya, saat kita memegang uang maka itu dapat dikatakan dengan berjaga-jaga, bisa juga untuk ditabung dan lain-lain. Maksudnya, pembiayaan suatu hal yang tidak diduga ke depannya. C. Motif spekulasi. Alasan orang memegang uang karena menghadap keuntungan di masa yang akan datang. Contoh kasusnya, orang tua kita akan membeli tanah atau emas pada saat harganya murah. Ketika harganya naik, maka orang tua kita akan menjualnya dengan harga yang tinggi. Maksudnya, hal itu sesuai dengan perhatian motif spekulasi, yakni agar memperoleh keuntungannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah. D. Di masa pandemi seperti saat ini, menurut Anda, jika melihat kondisi keuangan masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah, pada motif apakah paling banyak menggunakan uang? Berikan penjelasan Anda secara singkat. Menurut kelompok saya, motif yang banyak menggunakan uang adalah motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Alasannya, karena masyarakat cenderung banyak menggunakan uang ketidakpastian ekonomi di masa pandemi. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tambahan atau tanggapan dari kelompok lain, kami persilakan. Baik. Saya perwakilan dari kelompok 2, nama saya Melani. Di sini kami kurang setuju dari pernyataan kelompok 1. Menurut kami, motif yang paling banyak digunakan masyarakat di kalangan ekonomi menengah digunakan ke bawah adalah Menengah ke bawah, perbaiki ya, menengah ke bawah. menengah ke bawah adalah motif transaksi. Karena di masa pandemi saat ini aktivitas ekonomi masyarakat sedikit terhambat. Karena adanya pembatasan sosial berskala besar, akibatnya keadaan ekonomi masyarakat menurun. Jadi, masyarakat hanya bisa menggunakan uang yang mereka miliki atas dasar motif transaksi yang dipegang untuk mewarisari pembayaran harga. Baik, terima
untuk kelompok 2. Bagi kelompok lain yang ingin menanggapi lagi, kami persilakan. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Kezia Christine Malik dari kelompok 3. Kami setuju dari jawaban kelompok 1 mengenai motif masyarakat menggunakan uang di masa pandemi COVID-19 didasari oleh dua motif, yaitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Alasannya karena ada pemberlakuan pembatasan sosial di masyarakat untuk menghindari percepatan penularan COVID-19 yang mengakibatkan aktivitas masyarakat khususnya di kalangan konsumen dan produsen terganggu atau menurun, sehingga masyarakat ekonomi menengah ke bawah cenderung menggunakan uang yang mereka miliki atas dasar motif transaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan motif transaksi berjaga-jaga agar mereka masih memiliki dana safety jika sewaktu-waktu virus COVID-19 terkena. Itu sekian dari kami. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 3. Apakah ada tambahan lagi dari kelompok lain? Baik, Saya kelas kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nilam. Kami dari kelompok 4 setuju atas jawaban kelompok 1 mengenai motif masyarakat menggunakan uang di masa pandemi COVID-19 didasari oleh motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Alasannya, di tengah ketidakpastian ekonomi, masyarakat menggunakan uang yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menunda kegiatan konsumsi terkait barang sekunder maupun tersier, dan mengalihkannya dalam bentuk tabungan atas dasar motif berjaga-jaga. Jika sewaktu-waktu tertular COVID-19 masih memiliki dana simpanan untuk berobat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas semua tanggapannya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 1 ya. Ibu berikan penguatan terkait ya proses diskusi yang dibawakan oleh kelompok 1 ya. Semua jawabannya itu sudah benar ya. Tetapi dari semua yang benar tersebut ya, benar disampaikan oleh kelompok 1 ya. Benar tanggapan yang disampaikan oleh kelompok 2. Benar yang disampaikan oleh kelompok 3 ya. Kezia, peningkatan komunikasi sudah lebih baik dibandingkan di pertemuan sebelumnya ya. Itu bagus untuk kamu ya. Tingkatkan lagi ya Kezia ya. Begitu juga dengan yang lain, kelompok 4 ya. Semua tanggapannya benar, tetapi ada lagi yang lebih sempurna ya. Apa yang sempurna ya? Permasalahannya adalah ya, ada 3 motif masyarakat memegang uang ya. Yang pertama motif transaksi, kedua motif berjaga-jaga, ketiga motif spekulasi ya. Dari ketiga motif tersebut ya, motif transaksi artinya uang digunakan untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari ya. Misalnya Enji ya, pada saat proses pembelajaran ya, pena yang dipergunakan tintanya habis ya. Enji mengantongi uang yang dimiliki digunakan untuk membeli alat tulis ya, agar Enji bisa menulis kembali selama proses pembelajaran. Itu masuk ya sebagai motif Enji ya, menggunakan uang yang dia miliki untuk motif transaksi ya, ada kebutuhan yang timbul. Yang kedua motif berjaga-jaga ya. Misalnya ya, contoh saat ini ya, ibu ya punya penghasilan, sebagian penghasilan yang ibu miliki ya, ibu tabung. Tujuannya untuk apa? Jika sewaktu-waktu ada kebutuhan ya yang tidak terduga akan timbul. Ya contohnya pada saat misalnya sebelum semester ya semester ini berjalan ya, ibu tidak tahu, ibu belum lulus program PPG ya. Jadi ibu sudah merencanakan, oke, selama 1 semester ke depan ibu alokasikan dana safety yang ibu miliki untuk kegiatan misalnya rencana akhir tahun liburan keluarga. Ternyata ya pada awal semester dapat informasi bahwa ibu lulus PPG ya. Untuk mendukung proses tersebut ibu membutuhkan dana. Dana yang sudah ada ibu sediakan, ibu alihkan ya. Tadinya untuk kegiatan rekreasi keluarga, ibu alihkanlah untuk mendukung program PPG ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai.
Ya. Lanjut lagi ya. Motif ya. Spekulasi. Contohnya ya, pada saat pandemi Covid-19 terjadi ketidakpastian ekonomi. Ya. Jadi cenderung mengarah kegiatan investasi menurun. Ya, investasi khususnya di harga saham ya. Menurun drastis. Harga emas cenderung meningkat karena itu adalah alat investasi yang cenderung lebih aman dari permasalahan-permasalahan perekonomian khususnya di masa pandemi. Harga emas pada saat awal pandemi melambung tinggi, bahkan bisa mencapai 1 gramnya adalah 1 juta rupiah. Nah, bagi orang-orang yang memiliki ya dana lebih, mereka mengalokasikan anggarannya untuk beralih dari yang biasanya investasi mungkin di saham, beralih ke investasi yang aman yaitu emas. Ya. Bagaimana sikapnya ya sebagai seorang produsen jika tersedia berbagai macam kemudahan untuk fasilitas kredit? Jadi kaitannya dengan inflasi dengan jumlah uang ya yang beredar. Oke, perhatikan mengenai permasalahan tersebut. Fasilitas kredit secara sederhananya bagi para produsen artinya kemudahan untuk memperoleh modal untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Namanya produsen atau pengusaha pastinya membutuhkan modal untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan produksi atau kegiatan usahanya. Nah, saat ini ya banyak fasilitas kredit yang mudah diakses oleh para produsen ya. Banyak tawaran-tawaran ya, kemudahan pinjaman modal dalam sehari atau 24 jam saja ya, langsung bisa cair. Nah, bagaimana cara menyikapi itu? Apakah semuanya langsung dimanfaatkan ya? Ajukan kredit ya. Harus bijaksana dalam memanfaatkan kemudahan-kemudahan tersebut. Karena kaitannya nanti kemana? Jumlah uang yang beredar. Kalau jumlah uang beredar ini ya meningkat, inflasinya cenderung apa? Meningkat. Ya. Jadi bagaimana caranya ya pengusaha menyikapi itu? Bijaksana ya. Kalau memang yang dibutuhkan memang tambahan modal untuk mengembangkan kegiatan usaha, sesuaikan dengan batas kemampuan pengembalian kreditnya. Ya. Berapa keuntungan yang diperoleh? Berapa besaran ya nilai ya pengembalian atas pinjaman tersebut secara rutin atau tiap bulan? Kalau dianggap mampu, ajukan. Kalau dianggap tidak mampu, jangan. Karena akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tinggi jumlah uang beredar di tengah-tengah masyarakat tidak baik terhadap tingkat inflasi. Inflasi akan tinggi, harga-harga barang ya meningkat, kemampuan nilai uang untuk memperoleh barang-barang tersebut semakin menurun. Jadi tepat sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 3 ya, dan tanggapan dari berbagai macam kelompok di antara kalian. Jadi bukan berarti ya mudah nih ya, gampang nih ya aksesnya, cukup KTP saja ya sudah bisa cair ya modalnya ya. Tetap harus diukur. Kalau modalnya sekian, keuntungannya sekian, kemampuan pengembaliannya bisa nggak memenuhi dari segi keuntungan setiap bulan? Kalau bisa, boleh ajukan kredit. Tetapi kalau tidak, kurangi ajuannya. Ya, bukan ujuk-ujuk langsung terima saja. Karena yang akan kalian kembalikan di sana bukan hanya nilai pinjaman, tetapi berikut dengan bunga pinjaman. Ya, ini berkaitan tentang ya kegiatan 3. Kita lanjut lagi diskusi kegiatan 4 pada kelompok 4. Silakan kelompok 4 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang elektronik tumbuh tinggi. Faktor-faktornya yaitu tingkat bunga, tingkat
tingkat inflasi, tingkat produksi dan pendapatan nasional, kondisi kesehatan dunia perbankan, nilai tukar rupiah. Dan ada penyebab terjadinya uang elektronik tumbuh tinggi, yaitu uang elektronik ini sebenarnya dipengaruhi dua faktor. Faktor yang pertama yaitu perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Kedua adalah masyarakat menginginkan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, sehingga kombinasi dari kedua aspek ini yang membuat permintaan dan penggunaan uang elektronik semakin meningkat dan menimbulkan peningkatan jumlah penawaran uang elektronik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendukung kebutuhan tersebut. Demikian presentasi kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menanggapi, dipersilakan. Baik, kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan tambahan dari jawaban kelompok 4 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang elektronik tumbuh tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran elektronik tumbuh tinggi karena adanya uang elektronik lebih mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi. Dengan adanya uang elektronik juga memerlukan validasi yang umumnya berbentuk PIN ataupun tanda tangan dari pemilik rekening, sehingga uang tersebut akan bisa tersimpan secara aman. Sekian tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tanggapan dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi lagi? Saya Kelompok 3. Saya Novia Ramadhani. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ini bertanya untuk kelompok 4. Coba jelaskan, apakah dengan tersedianya uang elektronik sebagai alat pembayaran yang digunakan masyarakat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan? Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kelompok 3. Beri kami waktu untuk mendiskusikan. Oke, Ibu kasih waktu kelompok 4 untuk mendiskusikan pertanyaan dari kelompok 3, 3 menit saja ya. Anggota kelompok yang lain silakan kalian catat poin-poin dari pembelajaran hari ini ya. Sempurnakan jawaban untuk kegiatan 1 sampai kegiatan 4. Sudah, Bu? Sudah, silakan ya. Coba anggota kelompok lain disimak apa yang menjadi jawaban. Saya kunci akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Coba jelaskan apakah dengan tersedianya uang elektronik sebagai alat pembayaran yang digunakan masyarakat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Uang elektronik memiliki dampak positif maupun dampak negatif karena uang elektronik sebagai pengganti uang tunai, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia juga telah mengucurkan peraturan yang jelas, yaitu Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik.
Sekian, terima kasih. Baiklah, bagaimana tanggapan kelompok lain atas jawaban dari kelompok kami? Kelompok 1? Cukup jelas. Terima kasih kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Jelas. Terima kasih kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 3? Jelas. Baik. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 4. Ibu minta sekali lagi kelompok 4 bacakan apa yang menjadi pertanyaan di kegiatan 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang elektronik tumbuh tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan uang elektronik tumbuh tinggi khususnya di masa pandemi ya, tahun 2020 ya. Jawabannya sudah tepat sekali apa yang telah kalian sampaikan ya, bahwa ya uang elektronik ini kan merupakan apa ya, bisa dikatakan cara terbaik saat ini untuk membantu mengatasi permasalahan penularan COVID-19, mengurangi aktivitas ya, interaksi masyarakat secara langsung ya. Jadi yang menyebabkan yang pertama selain pertumbuhan teknologi ya, yang kedua tingginya aktivitas ekonomi masyarakat. Walaupun pandemi berlangsung, pembatasan sosial dilakukan ya, tetap berjalan, masyarakat tetap harus berkegiatan ekonomi ya, untuk menjaga nilai pendapatan nasional negara. Kegiatan konsumsi nggak bisa ditunda, tetap harus berjalan. Timbullah inovasi seiring dengan perkembangan teknologi saat ini ya, muncullah yang namanya uang digital. Kalau dulu ya, uang kartal, uang viral, otorisasinya ada di pihak perbankan. Kita hanya bisa bertransaksi di jam operasional perbankan saja, mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau libur atau sudah tutup kegiatan operasionalnya, maka kegiatan ekonomi nggak berjalan. Itu dulu. Sekarang ya, perkembangan teknologi, inovasi bermunculan untuk menjawab semua persoalan-persoalan yang timbul ya. Muncullah namanya uang digital. Uang digital ini kan sama ya, kurang lebih sama, tetap fungsinya dari uang kartal ya. Hanya cara pembayarannya saja dialihkan, dipermudah ya. Tetap bisa bertransaksi dalam waktu 24 jam. Otorisasinya beralih kemana? Konsumen. Kita pemilik uang. Ya. Tetapi ada resiko-resiko yang timbul dari kemudahan-kemudahan tersebut. Resikonya apa? Tingkat keamanan. Yang namanya berkaitan tentang teknologi ya. Siapa di sini yang punya akun ShopeePay? Punya kan? Tetap nilai uang kamu yang ada di sana, tapi caranya dipermudah untuk melakukan transaksi pembayaran. Kamu nggak perlu pergi ke bank lagi, kan? Tinggal kamu ya klik daftar belanja yang akan kamu beli, kemudian kamu ketik PIN PIN ShopeePay-nya, maka akan terbayarlah apa yang menjadi kebutuhan kamu. Itu merupakan bagian dari uang digital. Ya. Bisa dilakukan setiap saat, nggak perlu nunggu buka jam buka operasional bank. Otorisasinya ada di kamu, kita. Kalau di perkotaan ada lagi berupa apa yang namanya misalnya membayar tol. Kalau dulu mau bayar tol, masyarakat harus ya berhenti dulu di pintu tol, terjadi penukaran uang antara pihak penjaga pintu tol dengan para pengendara. Itu menyita waktu yang mengakibatkan kemacetan. Ya, kendaraan lain di belakang. Sekarang cukup di-scan ya, atau mau gesek kartu, isinya ya isi dari kartu tol tersebut tinggal isi ke ya, misalnya ke Alfamart atau ke Indomart. Jadi nggak menyita waktu yang cukup banyak ya, cukup scan sudah bisa melaju. Dibandingkan dulu kan yang ada durasi waktu yang cukup lama, memberikan uang, mengembalikan uang ya.
Jadi kemudahan-kemudahan itu diberikan kepada masyarakat karena tingginya aktivitas ekonomi masyarakat saat ini. Diberlakukannya PSBB, ya, PPKM tidak menyurutkan aktivitas ekonomi masyarakat. Timbullah inovasi yang namanya uang digital. Bisa dilakukan selama 24 jam, tetapi tetap harus bijaklah menggunakannya sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Semua, ya, pertanyaan dari kelompok 3 ke kelompok 4 tadi itu cukup bagus. Ya, kembangkan lagi potensi kalian kegiatan diskusi berikutnya. Hal yang seperti itu yang harus kalian lakukan. Ini menjadi perhatian, ya, bagi kelompok 1, 2 dengan kelompok 3. Ya. Kita simpulkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Dari kegiatan 1 sampai kegiatan 4. Simpulannya adalah ada berapa motif masyarakat menggunakan uang? 3. Ada 3. Motifnya apa saja? Nah, dari ketiga motif tersebut yang mendasari masyarakat masyarakat ekonomi menengah ke bawah menggunakan uang di masa pandemi, motif apa saja? Iya, motif transaksi dengan motif berjaga-jaga. Kemudian, faktor yang mempengaruhi permintaan uang kartal melemah di masa pandemi. Apa yang menjadi faktornya? Terjadi peralihan selera masyarakat. Iya, terjadinya peralihan selera masyarakat, diberlakukannya PPKM. Kemudian, pendapatan masyarakat menurun dan berbagai macam kemudahan kredit yang ditawarkan kepada masyarakat. Ya, kesimpulan berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang elektronik tumbuh tinggi, ya, meningkatnya akseptasi masyarakat seperti yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi, ya, terhadap pembayaran digital, digalakannya sistem non tunai, disalurkan bantuan sosial non tunai, ya, itu ada, ya, aktivitas ekonomi digital lewat perluasan implementasi QRIS di berbagai sektor. Scan kode aja kita sudah bisa melakukan pembayaran, itu maksudnya. Kemudian, sebagai produsen, sikap bagaimana yang harus dilakukan dalam menyikapi ketersediaan uang giral yang melimpah, ya, yaitu poinnya di sini, bersikap bijaksana dalam memanfaatkan fasilitas kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan, ya, kebutuhan bukan keinginan, ya. Ini kesimpulan terkait pertemuan kita hari ini, ya. Jadi manfaatnya apa kalian mempelajari materi ini? Bunga? Kita dapat mengetahui tentang apa itu penawaran uang Sama apa? Permintaan? permintaan sama penawaran. Boleh, ya, kira-kira apa manfaat yang bisa kamu dapatkan setelah mempelajari materi hari ini? Kita dapat mengetahui motif-motif apa saja yang digunakan dalam masyarakat, apalagi masyarakat menengah ke bawah. Oke, mengetahui motif masyarakat menggunakan uang. Kamu bisa menganalisis motif kamu menggunakan uang dengan uang yang kamu miliki, motifnya apa saja. Untuk saat ini, motif apa yang mendasari kamu menggunakan uang yang kamu miliki? Motif transaksi dan berjaga-jaga. Motif transaksi berarti untuk memenuhi kebutuhan kamu. Berjaga-jaga, apakah kamu sudah memiliki tabungan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang menyebabkan pengeluaran sesuai selain dari rencana yang sudah direncanakan? Kalau kita mempunyai tabungan dari hasil saham kita itu boleh, ya. Oke, Kezia, kira-kira manfaat apa yang bisa kamu dapatkan dengan mempelajari materi hari ini terkait permintaan dan penawaran uang? faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang elektronik Tinggi. Nah, artinya kamu bisa mengetahui apa saja yang menjadi faktor, ya, yang mempengaruhi penawaran uang elektronik tumbuh tinggi di lingkungan masyarakat. Oke, semuanya, ya, itu beberapa poin yang bisa kalian dapatkan terkait pembelajaran hari ini. Untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman kalian, hari ini Ibu berikan soal evaluasi sebanyak 5 poin. Silakan kalian kerjakan secara mandiri. Waktunya hanya 5 menit saja, ya. Kerjakan secara mandiri.
tidak diperkenankan diskusi. Agar kalian dapat mengukur sejauh mana tingkat pemahaman kalian terkait pembelajaran kita hari ini. Nanti soal evaluasinya dikumpulkan di akhir pembelajaran beserta LKPD yang sudah kalian selesaikan selama proses diskusi. Beri tanda silang pada setiap jawaban yang kalian rasa itu paling tepat. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Silakan ya, itu nanti digabungkan dengan LKPD yang kalian miliki, kumpul secara kolektif ya di masing-masing kelompok. Untuk ya peningkatan pemahaman kalian nanti belajar mandiri di rumah. Bahan ajar yang sudah Ibu kirim di grup ya. Silakan kalian buka, di situ ada lembar diskusi, berikan jawaban. Kemudian setelah kalian berikan jawaban, tulis ke dalam buku tugas dan di bagian bawahnya buat nama orang tua kalian. Tugas tersebut ditandatangani dan diketahui oleh orang tua kalian. Kumpulkan di pertemuan berikutnya. Bisa dipahami terkait tugas? Oke. Kemudian ya untuk proses selanjutnya kita masuk ke materi pokok terakhir di semester ini ya, yaitu tentang kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Silahkan kalian persiapkan ya, cari sumber yang bisa mendukung proses pemahaman kalian terkait materi tersebut di pertemuan berikutnya ya. Boleh menggunakan modul atau buku elektronik yang kalian dapatkan melalui akses internet yang ada, dan pergunakan juga sebagai panduan kalian buku paket yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Itu terkait pertemuan kita untuk minggu depan ya. Ibu rasa ya pertemuan kita hari ini terkait pembahasan permintaan dan penawaran uang sudah cukup. Kita tutup doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Selepas ya dari kegiatan pembelajaran ini, selama berada di lingkungan sekolah, tolong protokol kesehatannya tetap dijaga ya. Kita ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Sampai berjumpa kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ibu ucapkan selamat siang semuanya anak-anak Ibu. Siang, Bu.